Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita anugerah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Saya dan jemaat untuk kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sekalipun sudah ada berita-berita yang hendak kembali kepada keadaan semula di awal pandemi COVID-19 untuk diadakannya PSBB, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjaga, Engkau melindungi setiap kami. Kami pun mematuhi protokoler yang ada dengan mendisiplinkan diri ya Tuhan, baik di ruangan ibadah seperti ini maupun di luar kami saat kami beraktivitas sebagaimana adanya. Karenanya di pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi panduan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya berfirmanlah kepada setiap kami sehingga kami semua terus dilengkapi dari waktu ke waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi jemaat, minggu lalu kita membahas tentang Ayub yang diambil dari kitab Ayub pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 22. Dan kali ini
kita akan melihat kembali kepada tokoh Alkitab, khusus di Perjanjian Baru, yaitu tentang Zakheus. Tadi Bapak Ibu sidang jemaat sudah membaca ayat ini, Zakheus 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, ada hal yang menarik dari pelajaran ini, dari tokoh ini sidang jemaat, bagaimana kehidupan Zakheus sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, dan setelah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai pelajaran yang kita dapatkan hari ini terbalik sidang jemaat. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita seperti Zakheus sebelum percaya kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita yang kita jalani harus seperti Zakheus pada saat dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Fakta memang berbicara. Banyak orang percaya yang sudah mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, bahkan terlibat di dalam pelayanan, menduduki posisi penting dalam organisasi gerejawi dan pelayanan gerejawi, tapi kehidupannya sama seperti kehidupan Zakheus sebelum berjumpa dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kita untuk melihat kepada sosok Zakheus ini, bagaimana hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, termasuk anak-anak muda, kita hidup sama seperti Zakheus hidup setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Amin. Nah, kita mau melihat yang pertama lebih dahulu, Zakheus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ada di Yeriko, di sana diceritakan dalam kisah itu, Zakheus ingin melihat sosok Yesus itu seperti apa. Saking besarnya keinginannya untuk bertemu, berjumpa, untuk melihat Yesus, dia berusaha sedemikian rupa sehingga akhirnya dia sampai memanjat pohon, ya, untuk melihat sosok Yesus. Dan pada saat Yesus Kristus lewat, Yesus menyapa Zakheus untuk turun, dan Tuhan Yesus meminta kepada Zakheus untuk dia ada di rumahnya. Singkat cerita, terjadilah pertobatan di sana, dan di penghujung dari ayat tadi, dengan pertobatannya Zakheus, yaitu dikatakan Yesus datang bukan untuk mencari yang sudah ada, tetapi mencari yang di luar sana. Nah, ini pelayanan sidang jemaat. Tapi juga ada bagian lain dikatakan di sana bahwa sudah terjadi keselamatan di dalam diri Zakheus. Nah, yang pertama, sebelum perjumpaannya dengan Yesus, Zakheus ini memiliki karir, memiliki pekerjaan yang cukup baik sidang jemaat. Apa itu karirnya? Apa itu pekerjaannya? Dia memiliki jabatan sebagai ketua, sebagai kepala pemungut cukai. Ini bukan pekerjaan yang main-main sidang jemaat. Saya yakin dan percaya pasti ada persaingan, ada persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan posisi seperti yang didapatkan oleh Zakheus ini. Apakah tidak ada orang yang lebih kaya dari Zakheus? Saya meyakini pasti ada. Tetapi memang orang di luar Tuhan sidang jemaat, sebelum berjumpa dengan Tuhan, karirnya, pekerjaannya juga bagus, pekerjaannya juga baik sidang jemaat. Apakah dalam mendapatkan jabatan itu, posisi itu, sebagai kepala pemungut cukai, dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang tidak baik? Kalau dia mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik jabatannya, ya karirnya itu hal yang biasa, hal yang wajar sidang jemaat. Karena orang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan berusaha dengan menghalalkan berbagai cara, itu tidak masalah. Termasuk bisa jadi mematikan orang, ya, mematikan karakter orang, memfitnah orang, membuat strategi yang sedemikian rupa supaya orang lain tidak naik, dia naik. Itu biasa.
bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau dia berkarir, orang yang belum percaya kepada Tuhan karirnya juga bisa baik. Itu hal yang wajar sidang jemaat. Dunia ini, kata lagu Ikang Fauzi kalau tidak salah, atau God Bless ya, saya lupa itu. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Untuk mencari yang lurus itu bukan hal yang mudah kita dapatkan. Sidang jemaat termasuk anak-anak muda harus sadar pada saat terjun di dalam dunia pekerjaan, harus kita sadari banyak orang yang mendapatkan posisi jabatan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak pantas, dengan cara-cara yang tidak beretika. Itu biasa sidang jemaat. Kita tidak tahu apakah Sakius menyogok orang-orang yang ada di bawahnya, atau bahkan menyogok pemerintahan Romawi demi jabatan sebagai ketua pemungut pajak atau kepala pemungut pajak. Tidak dipisahkan. Tapi kalaupun itu terjadi bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu hal yang biasa. Yang penting jangan terjadi kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Amin sidang jemaat. Amin. Itu yang pertama. Jadi sebelum berjumpa dengan Yesus, memiliki karir yang baik. Zakheus juga memiliki kekayaan sidang jemaat. Kepala pemungut cukai. Kita pernah ingat, kita pernah dihebohkan oleh berita seorang pegawai pajak yang kekayaannya luar biasa, yang akhirnya mengantar dia berurusan dengan KPK dan menjadi kesakitan di KPK. Dia bukan kepala, dia hanya bagian kecil dari sekian jabatan, dari sekian posisi yang ada. Jadi orang kaya. Apalagi Zakheus sidang jemaat dalam memungut pajak tahunan kepada orang Yahudi. Orang Romawi, kekaisaran Romawi tidak mau tahu berapa pajak yang diambil, tapi yang jelas Romawi menetapkan di setiap wilayah, di setiap tempat dalam hitungan per tahun harus sekian. Dan para pemungut pajak itu bisa mengambil lebih dari apa yang ditentukan oleh kekaisaran Romawi. Jadi kekayaannya dari tahun ke tahun, Zakheus ini meningkat. Apakah dia memeras? Apakah dia menaikkan pajak sedemikian rupa tingginya? Baginya tidak masalah. Kenapa? Demi untuk memperkaya diri. Jadi orang di luar Tuhan pun sidang jemaat bisa kaya. Dan dalam mendapatkan kekayaannya, sekali lagi sama seperti mendapatkan posisi tadi, dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak pantas, melalui penipuan dan lain sebagainya sidang jemaat. Jadi wajar kalau Zakheus ini kaya. Ya, sidang jemaat, kembali minggu lalu dalam kisah Ayub. Ayub kaya karena anugerah Tuhan. Ayub kaya karena diberkati Tuhan. Berarti dia mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang wajar, cara-cara yang benar. Berbeda dengan Zakheus. Karena Zakheus dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia berarti melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya demi untuk mendapatkan kekayaan. Kaya boleh nggak sidang jemaat? Boleh. Harus. Saya berdoa jemaat Tuhan termasuk anak-anak saya ke depan generasi kita menjadi orang-orang yang kaya raya. Amin. Ya, amin sidang jemaat. Amin. Tetapi dalam meraih kekayaan, jangan sampai merugikan orang lain.
Jangan sampai membuat orang lain susah. Jangan sampai membuat orang lain menderita. Jangan sampai membuat orang lain kehilangan hak-haknya. Saya baru berkecimpung dan mengikuti berita-berita bagaimana tanah di Kalimantan, tanah orang Dayak yang secara adat diatur itu adalah kepemilikan orang-orang Dayak di Kalimantan. Tetapi perusahaan sawit, perusahaan pertambangan banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dengan janji kesejahteraan sidang jemaat, tetapi menyengsarakan. Tanah-tanah di Kalimantan itu sudah tidak lagi dimiliki oleh orang Dayak. Sementara yang mengambil itu adalah orang-orang kaya sidang jemaat. Mengambil hak-hak orang, mengambil dengan cara-cara melanggar hukum sidang jemaat demi untuk mendapatkan kekayaan. Kaya dengan cara-cara yang tidak beradab bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Itu hal yang wajar. Amin. Tapi bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, kalau masih melakukan, masih mencari kekayaan, mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak beradab, ini sangat mengecewakan, sangat tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita berdoa sidang jemaat, khusus para pemilik modal, khusus mereka yang punya perusahaan, khusus mereka yang punya kekayaan, orang-orang seiman dengan kita. Biarlah mereka di dalam perusahaannya, di dalam usahanya mencari kekayaan dengan cara-cara yang beradab. Amin. Sekali lagi, boleh gak kita kaya? Boleh. Tapi jangan mencari kekayaan dengan cara-cara yang biadab, dengan cara-cara yang melanggar hukum, dengan cara-cara yang tidak pantas. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Zakheus memiliki sebutan yang tidak baik. Kalau tadi Zakheus memiliki karir yang baik di ayat 2, Zakheus memiliki kekayaan di ayat 2, Zakheus memiliki sebutan yang tidak baik di ayat yang ke-7. Apa sebutannya sidang jemaat? Orang berdosa. Dia belum mengenal Tuhan, dia belum percaya kepada Tuhan. Wajar melakukan apapun juga sidang jemaat, termasuk bersahabat, bersekutu dengan kekaisaran Romawi. Jadi wajar. Tipu menipu wajar. Orang mau menyebut dia sebagai orang yang berdosa wajar. Tetapi jangan sampai orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan sampai orang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, jangan sampai orang yang sudah puluhan tahun hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus disebut oleh orang yang di luar Tuhan, oleh masyarakat dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, tidak pantas. Mereka menyebut karena memang keberadaannya seperti itu. Saya berharap kita semua, karena kita sudah di dalam Tuhan, tidak mendapat label penyebutan yang kurang pantas dari masyarakat di sekitar kita. Amin. Penamaan yang tidak pantas. Itu yang pertama sidang jemaat. Zakheus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat sosok Zakheus setelah berjumpa atau perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Yang pertama di ayat yang ke-6 itu sidang jemaat, Zakheus hidup dalam sukacita. Apakah Zakheus sebelumnya ada dalam sukacita sidang jemaat? Dengan jabatannya, dengan kekayaannya? Jabatan, kekayaan tidak pernah membuat orang ada dalam sukacita. Saya ulang,
setinggi apapun jabatan orang, ya, sekaya apapun orang itu, kalau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan ada dalam suka cita. Apa yang dicari di dunia ini sudah jemaat? Sukacita, amin. Kebahagiaan hidup, amin. Untuk apa harta, untuk apa jabatan, tetapi kehilangan sukacita, tidak bisa menikmati kehidupan. Sakeus hidup dalam sukacita. Sakeus juga hidup dengan mau berbagi. Itu ayat yang ke-8. Tadi Sakeus ini tidak pernah berpikir bagaimana memikirkan orang lain, bagaimana berbuat yang baik untuk orang lain, bagaimana untuk membantu orang lain, bagaimana untuk berbagi berkat dengan orang lain. Sidang jemaat, orang kaya yang pelit, orang kaya yang tidak mau berbagi. Tapi setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, apakah dia orang kaya, apakah dia orang yang sederhana, hatinya untuk berbagi, mulai memikirkan kesusahan orang lain, mulai mencari cara untuk menolong orang lain, sudah ada di dalam pikirannya. Amin. Saya berharap kita sama seperti Sakeus, yang memikirkan bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita berguna, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau mau berbagi berkat dengan orang lain, tidak ada pemikiran hitung-hitungan untung rugi. Kalau mau mulai berbagi dengan orang lain, berpikir orang lain, tidak ada berpikir supaya kita diberkati. Tidak ada pemikiran dengan berbagi kepada orang lain supaya dosa kita diampuni. Bukan itu tujuan kita. Amin. Tapi tujuan kita berbagi karena Tuhan sudah berbagi di dalam kehidupannya untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saya diberkati hingga hari ini, itu karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya dibukakan jalan, itu karena Tuhan. Jadi mulailah sama seperti Sakeus ini, kita terus jaga hati kita. Amin. Kita harus jaga pemikiran kita untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tapi kalau menjadi berkat bagi orang lain, yang pertama dalam hal penyalurannya juga harus hati-hati. Jangan sampai kita ditipu orang juga. Ya, jangan sampai kita dibodoh-bodohin orang juga. Kita mau berkat yang kita terima jatuh di tangan yang benar. Amin. Apalagi di masa-masa susah seperti sekarang ini. Dan saya dengar besok akan diberlakukan PSBB lagi. Di sekolah kami belum ada kabar, belum ada berita apakah akhirnya kembali bekerja di rumah atau bekerja di kantor. Kalau ini penerapan dan terus seperti ini, lama-lama bisa bangkrut. Dan dampaknya sudah banyak orang yang dirumahkan. Sidang jemaat, pada saat orang dirumahkan, bagaimana kehidupan mereka? Dirumahkan dalam pengertian diberhentikan. Sidang jemaat, bagaimana mereka harus mengasih makan anaknya, bagaimana kesehariannya. Saya juga belum tahu di antara kita, karena saya sampai hari ini belum berani berkunjung ke rumah jemaat. Bukan karena saya nggak mau mengunjungi jemaat, saya juga berpikir apakah jemaat mau dikunjungi dalam situasi seperti ini, kecuali yang bermental banyak gitu ya. Saya juga datang, tapi saya maklumi. Yang jadi persoalan, saya nggak tahu jadinya keadaan sidang jemaat. Tapi kalau memang berkekurangan sidang jemaat, jangan segan-segan menghubungi kita. Amin. Pak, Bu, minta maaf, bisa bantu enggak? Bisa minta tolong enggak? Saya tahu mental jemaat di sini bukan mental yang meminta, minta. Memang ada dulu, tapi dulu
Orangnya juga sudah nggak ada lagi di kita. Ya, tapi yang ada yang bertahan sampai hari ini. Saya tahu bukan orang yang suka meminta. Tapi kalau memang kita dalam kekurangan, saya yakin sidang jemaat juga akan tergerak. Asal kita jujur mengemukakannya. Amin. Tapi ada juga orang yang memang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa kita lihat dari keadaan kehidupannya. Mari sidang jemaat kita mau seperti Sakeus yang memulai, yang mau melakukan berbagi dengan orang lain. Jangan tunggu kita kaya seperti Sakeus, tapi dalam kesederhanaan kita pun hukumnya wajib bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Yang terakhir, Sakeus hidup dengan tidak menyusahkan orang. Saya pakai istilah itu di ayat yang ke-8 ini. Sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali dari yang kuperas. Maksudnya apa? Berhenti untuk menyusahkan orang. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah orang yang memikirkan orang lain. Saya ulang ya. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang yang menghidupi imannya kepada Yesus, sudah mulai memikirkan orang lain. Dia tidak akan semudah sebelumnya. Saya pakai istilah itu. Pada saat belum percaya kepada Tuhan, apapun dilakukan. Yang penting untung. Masalah orang lain dirugikan, itu bukan masalahnya. Itu masalah orang yang dirugikan, bukan jadi masalah. Tapi kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup, dia selalu mencari bagaimana melakukan, mengusahakan, mendapatkan hal-hal secara benar, secara bertanggung jawab. Tidak lagi memeras, tidak lagi menipu, tidak lagi mengelabui. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu terjadi dan masih terjadi saat ini di dunia sana? Maksud saya di luar sana, masih boleh terjadi di sana, tapi jangan terjadi pada diri kita. Amin. Jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah merampas hak orang lain. Tuhan selalu berpihak kepada orang yang dirugikan, kepada orang yang dirampas, kepada orang yang ditindas. Sehebat apapun nanti, semampu apapun nanti, orang-orang yang melakukan berbagai cara demi untuk dirinya sendiri, saya mau katakan, waktu akan menjawab. Dia akan dirontokkan oleh Tuhan. Jadi hati-hati sidang jemaat. Ciri orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sekali lagi, dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan kebaikan orang lain. Dia memikirkan bagaimana dia baik untuk orang lain dalam segala sisi. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada kita sekalian sidang jemaat. Sakeus sebelum berjumpa dengan Yesus, dia memiliki karir yang baik, dia memiliki kekayaan, dia memiliki sebutan yang tidak baik. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Dia ada dalam sukacita, dia hidup mau berbagi. Dia tidak lagi mau menyusahkan orang lain. Dan Tuhan katakan, ada keselamatan di dalam diri Sakeus dan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Keluarga yang lain, atau kita saling mendoakan kiri kanan depan belakang kita.
serahkan mereka semua, orang-orang yang kita kasih ke dalam tangan kasih kuasa kita. Silakan saya beri kesempatan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita. Di surga, kami boleh bersyukur untuk kesempatan pagi hari menjelang siang ini, di mana kami sekalian melangsungkan ibadah kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami sangat percaya Tuhan menghargai tekad kami, menghargai iman kami, menghargai semangat kami, dan dialah ibadah seperti ini tetap berlangsung di minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang. Di tengah-tengah ketakutan yang ada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya malaikat berjaga-jaga atas kami. Semua di luar kendali kami, tetapi ada di dalam kendalinya Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, karuniakan tubuh kondisi yang sehat kepada kami semua, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan jemaat yang berusia lanjut. Tuhan Yesus, kami juga tetap mematuhi protokol yang ada sebagaimana tadi kami doakan. Baik kami di luar gedung gereja ini, di dalam gedung gereja ini, kami senantiasa memperhatikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa, berkati istri dan jemaat-Mu di dalam berusaha dan bekerja. Bagi yang masih sekolah, biar mereka belajar mengikuti PJJ dengan baik, biar mereka konsentrasi mencari ilmu semaksimal mungkin, tidak bergantung kepada guru yang terbatas. Kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan, biar juga Tuhan bukakan jalan. Untuk sidang jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, diberkatilah ya Tuhan, supaya apa yang diusahakan dikerjakan mendatangkan keberhasilan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, sungguh hadir dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan, meneguhkan kami, dan bahkan yang akan mengingatkan kami. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.